Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati dengan NIM 2071940. Saya dari program studi Tadris Biologi kelas 6C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Apakah semuanya sehat? Bagus ya, semuanya sehat. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini anak-anak ibu apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Baiklah, anak-anak ibu apakah ada yang masih ingat materi pembelajaran kita pada minggu lalu? Kita sudah membahas tentang apa? Ya, jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem pernapasan pada hewan. Nah, sistem pernapasan pada hewan ini meliputi yang pertama seperti amfibi, reptil, dan mamalia. Mereka bernapas menggunakan paru-paru. Kemudian pada cacing mereka bernapas menggunakan kulit, dan pada hewan seperti ikan mereka bernapas menggunakan insangnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, tujuannya yaitu kita akan mengetahui sistem-sistem pada pernapasan pada manusia, kemudian apa saja gangguan sistem pernapasan pada manusia, dan upaya kita untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan pada manusia. Anak-anak itu pasti sebelumnya sudah pernah ya melakukan tarik napas dan mengeluarkannya, seperti menghirup napas, keluarkan, tarik lagi, keluarkan, tarik, kemudian hembuskan. Nah, ada yang tahu manfaatnya apa? Nah, di saat kita melakukan hal tadi, hal itu dapat meningkatkan dan memperbaiki pengiriman oksigen ke seluruh tubuh kita. Jadi pernapasan ini merupakan sistem organ untuk melakukan atau menghirup udara dari hidung atau oksigennya yang kita hirup itu oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida berupa uap air. Nah, anak-anak ibu ada nggak yang pernah waktu bercermin di depan kaca kemudian menghembuskannya? Pada saat menghembuskannya itu terkeluar seperti uap air. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, hal itu terjadi karena tubuh kita mempunyai uap air yang keluar dari tubuh kita pada saat kita menghembuskan napas. Nah, kita mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu mengumpul dan sehingga menjadi uap air yang seperti embun atau seperti kaca. Nah, kemudian pada sistem pernapasan ini, oksigen itu merupakan unsur utama dari sistem pernapasan. Nah, oksigen untuk pernapasan ini didapatkan dari lingkungan sekitaran kita. Sampai di sini, apakah ada anak-anak ibu yang kurang paham atau kurang dimengerti? Silahkan bertanya. Jika tidak, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ibu akan bertanya, apakah anak-anak ibu tahu apa saja organ-organ pada sistem pernapasan ini? Benar ya, yang pertama ada hidung. Hidung ini merupakan sistem pernapasan yang pertama. Hidung ini berfungsi sebagai tempat masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Nah, di dalam hidung ini terdapat bulu-bulu halus yang bernama silia. Nah, silia ini berfungsi untuk menyaring zat-zat yang tidak diperlukan lagi. Nah, kemudian struktur yang selanjutnya ada faring. Faring ini merupakan tempat keluar masuknya seperti. Kemudian ada faring. Faring ini merupakan jalur yang berbentuk seperti pipa kecil. Nah, faring ini berfungsi untuk sebagai tempat masuknya makanan dan minuman, kemudian oksigen. Nah, yang selanjutnya yaitu
ada laring. Nah, laring ini berupa saluran melekatnya pita suara. Nah, yang biasa kita sebut dengan kotak suara. Melalui laring ini, manusia dapat berbicara. Nah, kemudian ada trakea. Trakea itu terletak di antara rongga dada dan rongga tenggorokan. Panjang trakea itu kurang lebih 10 cm. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bronkus. Bronkus itu merupakan pencabangan dari trakea. Bronkus terletak di bawah trakea. Nah, bronkus ini memiliki dua cabang, yaitu cabang kanan dan cabang kiri. Nah, kemudian struktur selanjutnya pada sistem pernapasan manusia ini yaitu ada paru-paru. Paru-paru ini terbagi menjadi dua. Yang pertama paru-paru kanan dan yang kedua paru-paru kiri. Nah, kira-kira paru-paru ini bentuknya sama besar atau tidak ya? Nah, ternyata paru-paru ini bentuknya tidak sama besar. Paru-paru kanan lebih besar daripada paru-paru kiri karena paru-paru kiri ini berbagi tempat dengan jantung. Nah, kemudian yang terakhir ada struktur yang bernama diafragma. Diafragma ini berfungsi untuk sebagai penyekat antara rongga dada dan rongga perut. Diafragma ini. Nah, setelah membahas tentang bagian-bagian struktur pada pernapasan manusia ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kita lanjutkan kepada materi selanjutnya yaitu gangguan-gangguan pada sistem pernapasan manusia. Nah, ada yang tahu apa saja gangguan-gangguan pada sistem pernapasan manusia ini? Benar ya, gangguan yang pertama yaitu asma. Nah, asma ini merupakan gangguan saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada trakea dan ini menyebabkan penderita asma ini sulit untuk bernapas. Nah, gangguan yang kedua yaitu ada tuberkulosis. Tuberkulosis ini yang biasa kita kenal sebagai penyakit TBC. Nah, penyakit TBC ini disebabkan oleh bakteri-bakteri yang masuk ke saluran pernapasan. Nah, kemudian penyakit yang selanjutnya yaitu ada bronkitis. Nah, penyakit pada bronkitis ini merupakan peradangan pada bronkus atau saluran tempat lewatnya makanan dan minuman. Nah, penyebab utama penyakit bronkitis ini yaitu asap rokok dan polusi udara. Nah, selanjutnya yaitu penyakit laringitis atau radang pada laring. Nah, penyakit laringitis ini dapat menyebabkan penderitanya tidak bisa berbicara atau serak. Nah, faktor utama terjadinya penyakit ini yaitu penderita sering mengkonsumsi minum-minuman alkohol dan terlalu banyak merokok. Nah, penyakit yang terakhir yaitu adalah sinusitis. Sinusitis ini merupakan penyakit peradangan pada sinus. Nah, sinus ini terletak di bagian antara pipi kanan dan pipi kiri di bagian batang hidung. Nah, sinusitis ini berbentuk seperti gumpalan nanah yang terletak di bagian dalam. Nah, jika penderita sinusitis ini mengalami susah bernapas pada saat cuaca dingin dan cuaca ekstrim. Nah, setelah membahas gangguan-gangguan pada sistem pernapasan ini, kita akan membahas tentang upaya kita untuk menjaga sistem kesehatan pernapasan pada manusia. Nah, yang pertama yaitu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat seperti 4 sehat 5 sempurna, kemudian istirahat yang cukup, kemudian menjaga pola olahraga yang sehat seperti lari-lari kecil, dan yang selanjutnya menjaga kebersihan lingkungan kita seperti tidak membuang sampah sembarangan, kemudian membersihkan tempat tidur. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menghindari polusi udara. Seperti contohnya pada saat keluar rumah sebaiknya menggunakan masker, apalagi pada zaman sekarang lagi marak-maraknya virus COVID-19.
Nah, mengingat waktu yang sudah habis, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan ini merupakan organ pernapasan yang menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida seperti uap air. Nah, oksigen ini didapat dari lingkungan sekitar kita. Oksigen ini merupakan unsur utama dalam sistem pernapasan. Nah, struktur pada sistem pernapasan ini yang pertama ada hidung, faring, laring, kemudian ada trakea, bronkus, paru-paru kanan, paru-paru kiri, dan yang terakhir ada diafragma. Nah, gangguan-gangguan pada sistem pernapasan ini yang pertama yaitu seperti asma, tuberkulosis atau TBC, kemudian bronkitis dan laringitis, kemudian yang terakhir ada sinusitis. Nah, upaya kita untuk menjaga sistem kesehatan pada pernapasan ini yang pertama yaitu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat seperti makanan 4 sehat 5 sempurna, kemudian berolahraga, dan selanjutnya yaitu menjaga pola hidup yang sehat dan menjaga lingkungan yang bersih. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin jika ada salah kata atau salah bicara, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.